Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Siti Syarifah dari semester 6 kelas B. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah sosial linguistik, yaitu untuk menonton salah satu video yang ada di YouTube yang berjudul The Speak That Made Obama President. Sebelum saya memaparkan hasil yang saya tonton, saya akan menjelaskan sedikit siapa sih Barack Obama itu. Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Ia menjabat sebagai presiden ke-44 di Amerika Serikat lah tentunya. Sebelum masa kepresidenannya atau sebelum ia menjadi presiden, ia bertugas di Senat Illinois pada tahun 97 sampai 2004 dan di Senat Amerika Serikat dari tahun 2005 sampai 2018. Untuk pidato pertamanya, ia mendapat perhatian nasional adalah ketika ia berkampanye untuk menjadi senator Amerika Serikat. Ia menyampaikan pidato utama pada Konvensi Nasional Demokrat pada tahun 2004 dan menyatakan tidak ada Amerika liberal atau Amerika konservatif, yang ada hanya Amerika Serikat. Obama mulai mencalonkan diri sebagai presiden 3 tahun setelah pidato itu. 3 tahun setelah dia memulai atau pertama kalinya ia berpidato yang tingkat nasional, menanggapi kontroversi politik yang melibatkan ras selama kampanye utama. Ia menyampaikan pidatonya dengan judul A More Perfect Union, yang secara luas dipandang sebagai titik kritis dalam kampanyenya tersebut. Obama menang pada pemilihan presiden pada tahun 2008 dan pemilihan kembali pada tahun 2012. Di antara ratusan video yang telah disampaikannya sejak saat itu, termasuk 6 pidato di depan Kongres dan 4 pidato kenegaraan, 2 pidato kemenangan, pidato untuk dunia Islam di Mesir pada masa jabatan pertamanya, dan pidato setelah pembakaran anggota Kongres, yaitu Gabriel Giffords. Pada 10 Januari 2017, We Are the Change We Seek, kumpulan pidato terbesar Barack Obama dipilih dan diperkenalkan oleh kolumnis A.G. Dion dan pembawa acara MSNBC Joy Enright, diterbitkan oleh Bloomsbury Publishing. Selanjutnya saya akan menyampaikan rangkuman yang telah saya tonton di video. Jika dilihat dari gaya berbicaranya, menurut saya dia menggunakan gaya bicara yang secara jelas ya. Kalau dalam pidato dengan cara dia berbicara, mungkin kalau dalam bahasa kita itu terbata-bata, tetapi menurut saya ya itulah Barack Obama dan itulah karakternya dia ingin seluruh audiens itu memahami apa yang dia bicarakan. Misalnya nih, dalam kalimat ini dia berbicara seperti ini. Individualism, there's another. Dia berbicara seperti ini. Individualism, there's another ingredient in the American sage a belief that we are all connected, bla 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 bla. Dia berbicara secara terbata-bata. Misalkan
Saya tidak tahu mengapa kalian memilih saya. Mungkin di antara kalian semua, kalian tidak mengenali saya. Nah, berbicaranya tuh seperti itu. Nanti saya sisipkan sedikit videonya. Lalu dia juga memberitahu cara berbicara atau cara menciptakan. Dia memberitahu cara menciptakan koneksi. Ada 4, yaitu yang pertama, buat hubungan baru. Yang kedua, memiliki sudut pandang yang kuat. Jangan biarkan selfie menghalangi pembicara. Dan yang keempat, bersenang-senang. Untuk poin yang pertama, yaitu membuat hubungan baru. Kita cukup beruntung untuk memiliki seseorang rekan yang ingin menemani kita pergi ke acara apapun itu. Kemungkinan kita tidak akan mengenal banyak orang di ruangan itu. Maksudnya, cobalah jika kita mendapatkan undangan event, jangan pergi dengan teman atau orang yang kita kenal, maka kita tidak akan tidak ingin berkenalan dengan orang lain, karena kita udah mempunyai rekan gitu untuk diajak berbicara. Dan mendengarkan orang-orang yang Anda ajak bicara, kata Barack Obama. Mendengarkan orang-orang yang kita ajak bicara. Menurut saya, kita menghargai orang yang baru kenal dan sedang berbicara dengan kita, lalu orang itu nyaman dengan kita. Mungkin itu akan menjalin sebuah hubungan baru ya, dan akan mendapatkan koneksi di situ. Misalkan dalam bisnis atau pekerjaan, sekolah, ya seperti itulah. Saat istirahat, makan, bagikan cerita Anda satu sama lain dan cobalah membuat koneksi dan menjalin hubungan, katanya. Kalau dari bahasa kita mah ya udah ngobrol ngalor ngidul, tapi nyambung gitu. Terus di situ orang itu akan mendapatkan kenyamanan dengan kita, dan dia akan kayak setelah acara itu, oh iya ya, waktu seminar saat itu saya ngobrol loh dengan salah satu orang. Dan jika kita beruntung, jika kita mengingat kalau untuk bertukar kontak, ya mungkin kita akan panjang silaturahmi dan mendapatkan hubungan ya, koneksi hubungan yang kuat gitu ya. Maksudnya dalam hubungan itu yang positif, seperti pekerjaan atau keperluan lainnya. Lalu Barack Obama menuturkan satu mungkin quotes ya. Temukan seseorang yang tidak seperti Anda, yang tidak terlihat seperti Anda, yang tidak berpikir seperti Anda, yang memiliki serangkaian pengalaman yang tidak Anda sukai, dan mulailah saling berbagi. Maksudnya bertolak belakang dengan sifat kita. Mungkin dengan tolak belakang itu kita akan sukses dengan cara dia, walaupun enggak selalu cara kita yang selalu berhasil. Dan memang karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan koneksi dengan orang lain, berbagi, sharing nasihat dari orang lain ya, seperti itulah. Mungkin menurut saya Barack Obama juga banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran itu dari teman atau dari orang-orang baru yang dia temui.
Lalu, memiliki sudut pandang yang kuat. Ini poin kedua. Saat kita merangkul lingkungan sekitar dan orang baru, penting juga untuk mengingat pendapat dan nilai kita sendiri. Misalkan menilai diri kita sendiri, dan kita jangan takut untuk bersosialisasi di lingkungan kita sendiri. Misalkan seperti saya, dari SMP hingga kuliah saya di luar terus. Maksudnya di luar kota terus, tidak di satu kota gitu, sekolah atau kuliahnya. Otomatis kita tidak akan tahu lingkungan kita seperti apa gitu. Nah, setelah lulus kuliah nanti, kemungkinan besar saya akan terjun di lingkungan sendiri gitu. Dan kita harus memiliki sudut pandang yang kuat pada lingkungan itu, dan jangan takut untuk memaparkan argumen apa yang akan kita sampaikan pada masyarakat sekitar. Memiliki sudut pandang yang kuat dan jangan takut untuk mengartikulasikannya, namun pastikan bahwa bila kita tidak setuju, kita tetap mengungkapkannya dengan menyenangkan. Obama menekankan bahwa perubahan nyata datang melalui persuasi dan keterbukaan terhadap orang lain. Jadi yang menilai diri kita sendiri itu bukan kita sendiri, tetapi orang lain, seperti yang Barack Obama sampaikan di dalam video tersebut. Ya, saya tidak mengenali kalian dan kalian tidak mengenali saya, tetapi saya bisa terpilih karena kalian semua gitu. Jadi jika ada pandangan berakar pada mengingat pengalaman, jangan pernah takut untuk membaginya, serta disertai dengan sifat bijaksana untuk mau mendengarkan. Misalkan kita nih sudah terjun, sudah menjadi seorang presiden, jangan presiden lah, untuk hal kecilnya menjadi lurah gitu di salah satu desa itu. Nah, kita harus melihat keluhan-keluhan apa saja yang ada di rakyat kita sendiri gitu, bukan di rakyat sih, di masyarakat kita sendiri gitu, apa saja sih gitu. Cobalah untuk merangkul satu-satu agar mencapai kesuksesan. Itu sih menurut saya. Jadi mendengarkanlah, menyelesaikan permasalahan kecil dulu. Ya emang sudah sepatutnya sih untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih besar gitu, seperti global lah, dunia lah. Atau kalau saya menjadi Barack Obama, berarti saya menyelesaikan apa permasalahan yang ada di negara Amerika tersebut. Ya, tetapi jangan sampailah kita mementingkan hal lain atau mementingkan negara lain untuk kepentingan sendiri gitu. Jangan biarkan selfie menghalangi saat pembicaraan. Maksudnya misalkan kita nih baru kenal dengan orang baru di salah satu perusahaan, atau pada saat kita meeting ya, berarti antar perusahaan. Nah, pada saat break, pada saat istirahat, terus kita satu meja nih sama satu klien atau vendor. Nah, cobalah pastikan kita ngobrol kayak gitu-gitu kan, ngobrol untuk kayak gimana di perusahaan kamu, misalnya kayak gitu-gitu. Terus kayak nyambung ya, ngobrolnya nyambung, enak gitu. Otomatis kita kayak selfie yuk, apalagi zaman sekarang kan. Selfie yuk, jangan sampai kayak orang itu lagi berbicara tentang kerjaannya atau tentang pengalamannya lah, kita menghalangi sedang seperti itu. Jadi kayak ini orang apaan sih, dia pasti berpikir seperti itu, ini orang apaan sih, kan lagi ngobrol, kenapa harus ntar aja gitu kan fotonya gitu. Lalu jika bukan karena orang muda di seluruh negeri yang mengatur media sosial, Obama mengatakan bahwa dia tidak akan terpilih menjadi presiden. Ya seperti itu tadi, Obama tidak mengenali orang-orang. Obama tidak akan mengenali orang-orang di sekitarnya, rakyatnya. Dia mengenali rakyatnya itu dari media sosial tersebut. Ya sekarang kan udah zaman canggih apalagi ya. Jadi
apa-apa bisa dicari, apa-apa bisa, apapun itu bisa kita ketahui gitu. Oke, lanjut. Akan tetapi ini dalam dalam penuturan bahasa bakunya. Akan tetapi jika kita menghalangi untuk bercakap-cakap atau melihat seseorang dan mengenali mereka dan mendengarkannya karena kita sangat sibuk mencoba untuk memotret, maka kita melakukannya hal yang sama. Salah satu hal aneh tentang menjadi presiden adalah saya menemukan orang tidak lagi menatap mataku dan menjabat tanganku karena mereka mendekati saya untuk mengambil gambar. Itu tuturan dari Presiden Barack Obama ya. Jadi intinya kenapa dia mempunyai argumen atau poin penting kayak jangan biarkan selfie menghalangi pembicara, karena dia sendiri mengalami gitu pada saat dia berpidato. Jadi semua orang itu tidak lagi memperhatikan apa yang dia sampaikan. Orang-orang yang mendengarkan itu hanya bukan mendengarkan gitu, ingin memotret atau menjadikan ia sebagai sebagai tontonan saja gitu, tidak menangkap apa isi dari pidato tersebut. Selanjutnya, bersenang-senang juga akan memungkinkan kita menghargai apa yang kita lakukan saat melihat orang lain di sekitar, mencoba untuk enjoy atau ya seperti itulah pada saat satu momen tertentu. Apapun tujuan yang ada di benak kita saat ini, menghindari sebuah acara, tetaplah jangan lupa untuk menikmati acara tersebut dengan bersenang-senang. Dari poin tersebut bisa kita ambil ya, jika kita mendapatkan undangan di salah satu seminar dan kita tidak membawa rekan kita satupun, otomatis kita kayak aduh bete, ngapain dia nanti gitu, cuman dengerin, ngantuk, suntuk kayak gitu kan, malas gitu. Cobalah untuk menikmati acara tersebut, seminar tersebut, dan mengajak berbicara kepada orang-orang baru. Ya balik lagi ke poin pertama, yaitu kita bisa menghasilkan hubungan baru dengan orang lain, seperti itu. Nah, itulah 4 cara yang Bapak Barack Obama sampaikan. Kita bisa mendapatkan kesimpulannya di sini dan mendapatkan kesuksesan mungkin seperti Barack Obama tadi ya. Dan untuk gaya berbicaranya, dia kayak begini-begini saja sih menurut saya, dan emang melafalkan atau melontarkan kata-katanya itu dengan jelas, melontarkan kalimat-kalimatnya itu dengan jelas, tidak walaupun terbata-bata atau terpotong-potong gitu. Nah, seperti itulah yang saya tangkap yang saya rangkum dari hasil video yang telah saya tonton. Mohon maaf apabila banyak yang salah kata dan salah pengucapannya. Kita semua tentu udah tahu dong ya Barack Obama itu. Lalu di video tersebut yang saya tonton itu dipublish pada tahun 2012. Berarti udah berapa tahun? Udah 8 tahun lalu ya. Masih saja. Apa sih? Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.